Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kalian sehat-sehat pastinya untuk zodiak Aquarius. Semoga bulan Mei ini bersinar terang, cerah, gemilang ya. Punya kecemerlangan untuk hidup kalian. Amin ya. Dan kalian juga pastinya untuk menghadapi apapun, ujian apapun kalian tetap semangat. Oke. Tema kali ini general reading, yaitu bagaimanakah kalian untuk menghadapi masa depan kalian agar kalian memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Kiat-kiat apa sih yang mesti dilakukan oleh Aquarius? Oke, kita shuffle dulu ya. Bagaimanakah energi kalian? Saya shuffle dulu. Ups, jumping card ya. Kita taruh dulu. Aquarius, bagaimanakah apa yang harus kalian lakukan untuk masa depan kalian? Aquarius. Oke. Saya ambil the bottom of the deck ya. Di sini ada Six of Wands ya, tapi kebalik ya. Di sini ada sesuatu yang mungkin ketakutan. Di sini ada fear, ada delay, ada kegagalan mungkin yang takut ada kegagalan habis diterima oleh Aquarius ya, atau lagi dialami. Ada sebuah habis dia mengalami kegagalan dan yang membuat dia mungkin tidak confidence, yang mungkin akhirnya dia mengalami trauma. Dia pernah mungkin mendapatkan rasa malu, sehingga di sini dia terkadang takut untuk melangkah lagi, Aquarius. Sebenarnya kegagalan itu adalah sebuah hal yang sangat wajar. Tidak ada manusia itu yang tiba-tiba selalu dalam kemenangan. Proses kemenangan itu adalah dari kegagalan itu tadi. Gagal berulang kali, akhirnya menjadi seorang pemenang. Atau memang dia ada orang yang mungkin ditakdirkan menjadi tiba-tiba menjadi pemenang. Tetapi semuanya juga butuh proses yang sangat panjang, sahabat. Kenapa kamu mengalami kegagalan? Kenapa mungkin kamu tidak menemukan jalan untuk hidup kamu? Kamu tidak mendapatkan empati. Nah, ini insecure kamu ini harus dihilangkan. Pada saat kamu tidak mendapatkan empati dan juga simpati mungkin dari orang-orang sekitar kamu, di sini harusnya kamu makin terpacu untuk dirimu membuktikan kepada mereka bahwa kamu bisa sukses, bisa membuat mata mereka terbelalak, bisa membuat mereka mingkem, bisa membuat mereka berdiam, takjub melihat kesuksesan kamu. So, hari ini kamu harus mulai. Jangan takut. Seseorang penakut itu tidak akan bisa sukses. Seseorang kalau sudah penakut, dia memiliki nyali yang sangat kecil berarti ya. Seseorang sukses itu membutuhkan mental yang sangat besar, nyali yang sangat besar. Makanya orang sukses itu rata-rata mereka memang memiliki nyali yang luar biasa. Mereka tangguh, mereka memiliki mental yang hebat. Oke, mereka mungkin down. Karena kita manusia, pasti pada saat kita gagal ada sedih. Oke, hanya 1 hari aja mungkin, atau 2 hari aja cukup. Habis itu kamu memikirkan bagaimana kelanjutannya. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan, jangan berlarut-larut dalam ketakutan kamu. Di sini kelihatan kamu ketakutan. Takut untuk melangkah lagi, takut untuk kamu nanti gimana sih, kamu bisa sukses enggak sih, takutnya nanti gagal lagi. Pada saat kamu melangkah ya, di sini adalah seperti kehidupan, sini ke sini, ini adalah hidup kamu. Ini adalah menuju kesuksesan sebenarnya, tapi kamu masih di sini sebenarnya, masih baru sejengkal, belum apa-apa kamu sudah menyerah, belum ke situ gitu loh. Melangkah saja. Yang penting kamu jangan berbuat hal yang neko-neko, atau berbuat yang mungkin menyakiti orang, atau berbuat yang merugikan orang. Jangan. Selama kamu kencang, selama kamu masih baik, mungkin akan ada jalan terbuka di depan nanti. Yang itu yang mungkin kamu inginkan. Mungkin saat ini kamu diberikan kegagalan, mungkin ada pelajaran yang mau dikasih Tuhan kepada kamu. Second card ya, di sini ada Eight of Swords ya. Kelihatan kamu ketakutan, takut, kehilangan semangat ya. It seems like you're blocked, but you can still take a step. Jadi kamu kayak ngeblok diri kamu sendiri. Di sini ada kata-kata seperti itu. Seperti kamu ngasih
energi negatif sama kamu. Jadi ketakutan kamu itu akan memberikan energi negatif terhadap diri kamu. Kekhawatiran yang tidak perlu kamu khawatirkan, kekhawatiran yang selalu berlebih, itu akan memberikan blok. Black block, ya, benar-benar dark block seperti itu. Kamu blok yang gelap, blok yang akhirnya kamu energi positif kamu itu menurun. Semakin sumpek deh, semakin kamu takut, semakin mungkin hilang akal bisa jadi, dan disempowerment. Jadi memang kamu harus bisa kayak apa sih? Bagaimana kamu bisa saat ini adalah bagaimana kamu membebaskan diri kamu untuk bisa memilih lanjut atau berhenti. Kalau kamu berhenti berarti kamu kalah dong. Ya, kamu nggak mau dong jadi orang yang kalah. So, maju lagi, maju. Biar kamu bisa menjadi pemenang. Gimana kamu bisa tahu merasakan menjadi pemenang kalau kamu aja takut melangkah? Nah, saat ini waktunya kamu untuk self-created boundaries. Boundaries itu membatasi dari hal-hal yang mungkin membuat kamu tidak baik. Kamu harus mempelajari, apa sih yang buat aku gagal kemarin? Oh, mungkin. Satu contoh. Pada saat kamu sukses nih, yang punya istri atau yang punya suami tiba-tiba selingkuh. Ini sesuatu yang sebenarnya malah menurunkan, kalau bisa dibilang secara spiritual, dia menurunkan derajat dunianya sendiri, sahabat. Orang yang melakukan hal-hal itu, makanya kadang orang itu kalau sudah, ini contohnya ya, karena banyak sekali klien saya amati, pada saat dia sukses, berjuang sendiri dengan istrinya dari nol, dengan suaminya dari nol. Oke, ekonomi menanjak, mereka naik dan sukses, mereka kaya dan sudah memiliki segalanya. Ujiannya apa dong? Pada saat orang sudah punya, pasti akan membuat orang itu silau. Ih, bapak ini misalnya sudah yang sukses tadi ya, ih cowok ini jadi kaya nih. Mendekatlah seorang cewek misal ke suami yang beristri. Dan mungkin yang istri kegoda laki-laki yang lebih cakep dari suaminya. Itulah ya. Jadi di sini kamu harus boundaries, membatasi. Hal-hal yang mungkin kamu harus tahu. Kamu harus bagaimana tetap pada jalur kamu. Karena mungkin yang belum menikah ya, suka foya-foya mungkin karena uangnya bagus, rezekinya bagus, main cewek sembarangan mungkin, atau menjadi play victim tentang laki-laki tuh, atau cowoknya banyak temennya, seperti itulah contohnya. Atau akhirnya kamu ibadahnya kurang ya, karena sudah cukup sibuk, uangnya banyak, yang biasanya dulu sholatnya rajin, sekarang tidak sholat. Itulah gemerlapnya dunia yang mungkin, kenapa terkadang agar dirimu stay untuk bisa fokus itu, kalau bisa itu lebih banyak puasa. Itu tadi, puasa itu seperti membatasi, memberikan selalu reminder untuk diri kita agar kita itu bisa, karena hawa nafsu itu lebih banyak teredam daripada ianya kalau banyak puasa, sahabat. Ya, itu karena mungkin saya sudah menikah, karena sering sekali saya puasa sunnah, saya 40 hari puasa, saya setelah after itu saya puasa daud, dan ini kita janjian sama suami. Kenapa? Kami tahu pada saat kita mungkin sukses, apalagi kita bekerja sendiri-sendiri ya, kita pasti ada gangguan. Gangguannya kalau laki-laki ya perempuan ya, atau namanya harta tahta wanita itu selalu ini, seperti mungkin saya juga. Nah, di sini memang harus memang kita tuh harus tahu kelemahan kita. Dan kita wajib menjaga kelemahan kita itu agar tidak menjadi bumerang untuk diri kita. Makanya saya tahu saya hanya manusia biasa, saya berhubungan dengan banyak orang, ya, saya memiliki selalu ada klien, itu juga banyak laki-lakinya. Biar saya mungkin tidak salah jalan, atau saya punya kekuatan jiwa yang akhirnya saya tidak menggak-menggok gitu ya, tidak mungkin, akhirnya saya tetap bisa amanah. Saya ingat saya sudah punya suami, saya sudah punya anak, dan mereka adalah kewajiban saya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya puasa, saya sering puasa sunnah. Alih-alih saya muasai anak saya puasa untuk saya, bergantian. Agar kami tetap menjadi baik dan memiliki kemudahan di dalam hidup ini, apapun ujian kami. Nah, di sini ini adalah mungkin cerita tadi bisa ngasih masukan kepada sahabat.
Jadi ada new perspektif. Jadi ada new perspektif adalah cara pandang yang baru. Cara melihat kamu tentang dunia itu beda. Dunia kok jahat banget. Nah, itu sudah kayak ngasih afirmasi negatif terhadap dunia kamu. Dunia kok jahat banget ya. Begini amat dunia hidupku. Selalu gagal misalnya. Nah, pada saat kamu kayak judging diri kamu, itu memberikan doa pada kamu. So, lebih baik kamu menjadi orang tukang hayal. Maksudnya, kalau aku sukses nih, gak mungkin hidupku seperti, kalau aku punya Rubicon, kalau mungkin aku punya Mercy, it's okay. Malah itu lebih bagus adalah afirmasi positif. Kalau mesti seperti Abu Rizal Bakri, it's okay. Mungkin kamu didengar menjadi penghayal, tapi itu memberikan afirmasi positif terhadap kamu. Karena saya juga seperti itu. Saya sering selalu kalau saya melihat subscriber saya, 120.000 misal gitu ya. Nah, someday ini 10 juta nih atau 100 juta gitu ya. Oke, mungkin konyol tapi itu ada sebuah doa. Saya selalu bilang gitu sama anak saya ini, mama nih kalau subscribernya kayak Deddy Corbuzier nih gitu ya. Amin. Nah, itu jangan sampai, ini memberikan afirmasi positif sehingga kita semangat. Kita semangat untuk bisa melihat hidup lagi lebih indah. Dan semangat itu memang harus ditumbuhkan dengan keyakinan dulu bahwa kamu harus mau melakukan sesuatu, kamu harus keluar dari zona yang tidak nyaman ini, zona yang gelap ini yang membuat kamu khawatir, takut, yang harus bisa keluar ya. Karena kesuksesan ada di depan mata. Orang yang sukses, orang yang memiliki nyali besar, mental kuat ya, tangguh. Orang yang tangguh itu pasti sukses. Saya yakin. Orang yang habis jatuh berdiri lagi itu pasti dia bisa sukses. Dia tidak akan menangis dengan cengeng pada saat dia jatuh. Dia mikir, apa sih yang salah? Ini ada yang salah nih buat aku nih. Ada sistem yang kurang benar nih di dalam usahaku. Kenapa saya bisa bangkrut? Atau sistem udah benar, apa yang mungkin salah terhadap diri saya? The next card. Next card. Di sini ada Five of Pentacles, kondisi keuangan yang sangat bisa dibilang mungkin hidup kamu sangat berat saat ini. Life is hard right now. Look around, help is at hand, dan kamu agak insecure ya di sini. Loss of money, loss of position. Di sini kamu kayak membutuhkan sesuatu hal yang mungkin bagaimana bisa membiayai kamu, mendanai kamu untuk mungkin dirimu bisa bangkit seperti itu kan. Itu kan logika kamu. Ini kalau ada uang sekian nggak mungkin, pasti aku bisa selesai nih masalahku. Terkadang pikiran umum orang yang habis jatuh itu kalau dapat uang segini, hutangku segini, udah selesai. Ternyata pada saat udah dapat uang segitu, berulang lagi tuh masalah. Sebenarnya ada sesuatu yang manajemen diri, self management kamu yang harus dirubah di sini. Makanya tadi kan ada cara hidup, cara berpikir, cara kamu melihat Tuhan, cara kamu melihat mungkin diri kamu juga, dunia harus dirubah di sini ya. Di sini bukan hanya karena sebenarnya kamu kurang uang, tetapi mungkin ada sesuatu yang salah. Mungkin itu tadi. Harus ada sesuatu yang mungkin itu tadi kamu lakukan untuk agar di dalam diri kamu memiliki baterai yang selalu penuh. Jadi pada saat orang itu hancur, itu bisa dibilang saya analogikan bahwa energi baterainya itu lagi kecil menjadi 10%, sehingga ngapa-ngapain tuh sulit. Cari pinjaman 50.000 aja sulit karena baterainya kecil. Mau melek aja nggak bisa gitu ya. Ini bisa dibayangkan seperti itu. Nah, pada saat kalau kamu tuh baterai kamu 100%, beda lagi. Baterai itu seperti jiwa di dalam diri kita. Jiwa bisa sangat bagus itu kalau kita memiliki energi positif yang tinggi. Jiwa bagus itu akan berikan aura. Nah, jiwa bagus itu dari mana? Kamu sangat paham bahwa kamu adalah seorang hamba Tuhan. Kamu juga harus sholat, kamu harus sembahyang, kamu harus berbuat baik. Mengimplementasikan perbuatan ibadah kamu itu ke sehari-hari. Pada saat kamu tahu kamu harus sholat, berarti kamu tahu bahwa kelak kamu pertanggungjawabkan semua yang ada di dunia ini. Jadi kamu harus jujur. Kamu tidak melakukan hal-hal yang saya ceritakan tadi ya. Hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya membuat energi negatif kamu semakin naik. Makanya saat ini mungkin kamu harus menaikkan kualitas doa kamu, spiritual kamu, cara berpikir kamu. Gak usah kemana-mana
Ya nggak usah kemana, nggak usah ke kiai mungkin atau ke pendeta, kamu nggak usah kemana-mana. Kamu punya kualitas, kamu tuh seorang hamba Tuhan yang punya bisa berdoa sendiri. Kamu bisa minta sendiri kepada Tuhan dengan cara yang sudah ada di kitab suci kalian masing-masing. Kenapa saya bilang nggak usah ke kiai? Bukan saya mengandalestimate kiai, enggak. Biasanya kan kita juga butuh duit tuh kalau ke kiai gitu ya, atau butuh sesuatu hal, atau banyak sekali hal-hal yang mungkin akhirnya terlalu sulit, terlalu rumit. Kalau memang kalian sudah tidak punya kapasitas untuk itu, lebih baik kalian di rumah berdoa. Kalian punya kekuatan sendiri. Tuhan itu milik kita semua, bukan hanya milik orang yang mungkin memiliki kapasitas seperti kiai atau pendeta seperti itu, maksud saya. Jadi kamu tuh bisa, jangan mengandalkan orang lain. Kamu andalkan diri kamu sendiri, karena Tuhan menciptakan kamu itu sangat sempurna. Kamu bisa berdoa dengan cara kamu. Yang penting itu sebenarnya rajin. Kalau kamu misalnya mencangkul sawah, kamu ingin menanam padi ya, ingin membajak sawah untuk menanam padi. Kalau membajak sawahnya istiqomah setiap hari kamu bajak, maka akan selesai dan bisa ditanami dengan padi itu. Tetapi kalau habis membajak kamu berhenti 2 hari, 3 hari, kamu bajak lagi, ini tanah sudah mau kering nih. Kamu bajak lagi, berulang lagi, berhenti 2 minggu, kamu bajak lagi, ini sudah kering tanahnya, jadi nggak gembur-gembur. Gimana mau kamu terus mau menanam padinya? Ibadah itu seperti itu. Jadi kita kalau pengen cepat membajak setiap hari, 2 minggu selesai, misalnya saya nggak tahu tani ya, saya nggak paham dengan bertani, misal nih 2 minggu selesai harus ditanamin. Oke, dikasih apa nih? Dikasih pupuk, dikasih ini, oke harus dikasih ini. Jadi jangan berhenti di tengah jalan, lakukan terus. Hasil pikirkan belakangan, serahkan sama Tuhan. Bagaimana setelah kamu lakukan secara lahiriah ini, secara spiritualnya gimana? Tengah malam bangun, berdoa. Berikan energi kamu kepada usaha kamu. Contohnya mungkin kamu berdiam diri, kamu tenang, kamu berdoa. Seolah-olah kamu memberikan energi terhadap kehidupan kamu. Ya Tuhan, berikanlah energi yang baik, kekuatan yang baik untuk usaha saya, agar menghasilkan sesuatu yang baik pula. Berikan rasa kemudahan untuk menjalaninya dan kemudahan untuk bisa selalu rajin beribadah kepadamu juga. Rajin bekerja juga rajin beribadah. Dan menjaga hati saya untuk tetap menjadi hamba yang baik. Hamba yang ingat Engkau. Hamba yang tahu akan tanggung jawab setiap apa yang saya lakukan. Jadi saya tuh berdoa seperti itu. Bukan saya tidak pernah menyesal karena saya begini, karena saya juga sering salah, sahabat. Waduh, ini salah lagi nih. Apa nih yang salah nih? Saya perbaiki lagi. Akhirnya dari situ pelan tapi pasti saya bisa menjadi sosok yang mungkin dewasa. Pada saat saya mungkin menghadapi ujian, saya tidak menangis, menggebu-gebu atau gimana, tidak. Saya langsung ambil wudhu, saya sholat, saya bertihir, saya bicara sama Allah, saya minta pertolongan. Jadi gitu, nggak marah-marah sama suami juga. Gitu ya. Kedewasaan berpikir itu sangat penting dirimu untuk bisa menghadapi hidup ini. Jadi pada saat kamu kondisi keuangan kamu lagi lagi kurang begini, coba doanya digencerin, maka akan ada pada saat kamu memperbaiki hidup kamu, memperbaiki doa kamu, memperbaiki ibadah kamu, maka hidup kamu akan diperbaiki. Itu memang benar. Tiba-tiba mungkin kamu akan dapat ide tanpa harus hutang. Oke, ini dulu yang dijual buat modal. Jadi nggak nambah hutang, realistis. Oke. Maaf ya sahabat panjang lebar. Di sini ada The Hermit. Ini relate banget dengan saya omongkan. Kenapa saya dibilang harus tirakat, harus baik, dirimu harus menjaga doa kamu, harus menjaga tingkah laku. The Hermit di sini adalah sosok pertapa. You know pertapa ya. Pertapa itu bagaimana? Seseorang yang mungkin benar-benar dia fokus terhadap Tuhan. Ini bukan berarti kamu harus seperti pertapa, ke gunung bertapa terus nggak bekerja. Itu nggak make sense. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Hidup, kamu punya tanggung jawab, keluarga. Entah kamu sudah menikah atau tidak menikah, kamu juga punya tanggung jawab untuk hidup kamu. Kamu harus bekerja, biar kamu tidak merepotkan orang lain. Kamu harus bekerja keras, biar kamu tidak merepotin orang lain. Tidak membuat susah orang lain. Kamu harus sukses, mungkin agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan The Hermit di sini menandakan bahwa kamu harus benar-benar fokus dengan ibadah kamu. Makanya saya bilang kalau kamu nggak punya uang untuk ngasih amplop ke kiai atau ke siapa, mungkin ke orang spiritual begini, lebih baik kamu stay at home.
habis bekerja stay at home, buat ibadah, baca Alkitab, mungkin baca kitab suci kalian, diperdalam lagi untuk lebih membentuk jiwa kamu untuk memiliki energi positif yang paten. Jadi di sini ada all life answers are within you. Jadi jawabannya adalah ada pada diri kamu, bukan dari orang lain. Jadi kalau kamu ingin sukses saat ini, yang mungkin kamu Aquarius, yang mungkin yang saya baca ini tidak semua Aquarius ya, tidak semua Aquarius. Jadi semua mungkin saya baca ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, agar kalian bisa kayak oke, mumpung kamu belum terlanjur melakukan kesalahan pada saat ini, mungkin Aquarius sudah sukses nih. Tiba-tiba ada penggoda nih ya, suami orang atau istri orang, hati-hati. Pada saat kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak harus kamu lakukan, itu akan memberikan karma buruk untuk hidup kamu. Itu bisa menghancurkan karir kamu, ya, menghancurkan karir kamu. Jadi kalau kamu ingin tidak hancur, so boundaries tadi, kamu harus membatasi diri, tahu kelemahan diri kamu. Oke, di sini ada the moon, ada illusions, ada misteri, ada sesuatu yang mungkin kamu kurang puas dengan hidup kamu, kurang bersyukur. Ada sesuatu yang merasa kamu tuh kenapa sih ada sesuatu yang seperti ini. Bisa dibilang kamu lagi kehilangan kepercayaan diri atau kehilangan kendali, bahwa kamu merasa hidup kamu begini-begini amat gitu ya. Sebenarnya belum berakhir hidup kamu. Hidup kamu masih tahap awal atau tahap memang dirimu untuk mungkin recovery, untuk memperbaiki diri agar dirimu pada saat menjadi orang sukses, kamu tidak menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kamu harus hati-hati untuk saat ini. Ya, di sini ada the moon, itu suruh hati-hati. Jangan melihat sesuatu hal dengan hawa nafsu kamu. Lihat banyak hal yang mungkin kelihatannya menggiurkan, tetapi menjadi fata morgana kelak. Jadi pada saat ini mungkin ada seseorang yang datang ke kamu, kelihatannya kaya, baik banget, hati-hati. Diselidiki dulu dalam-dalam gimana. Misalnya contoh nih, mungkin yang cewek dideketin laki-laki, wow banget, bling-bling banget. Benar-benar sekelas, ibarat kata itu orang yang sangat seperti karirnya memuncak, hati-hati, diselidikin dulu. Karena di sini sepertinya Aquarius akan kerap sekali saat ini akan menghadapi sebuah fata morgana yang ternyata dia bisa tertipu dengan itu. Jadi fata morgana macam-macam. Mungkin kamu diajak investasi orang, diberikan pemahaman yang mungkin kayak ini akan berhasil, hati-hati, semuanya diteliti dulu. Karena be careful of seeing things there are not there. Jadi kamu harus bisa hati-hati dalam melihat sesuatu hal bahwa sebenarnya tidak di situ. Jadi dengan hati kamu, makanya tadi di The Hermit, kenapa kamu harus kayak lagi-lagi harus kayak tirakatnya bagus, ibadah kamu bagus. Kenapa? Karena akhirnya kamu punya kepekaan, sehingga kamu bisa merasakan ini orang bener nggak sih, orangnya nggak bagus nggak, walaupun kamu nggak bisa melihat orang, tapi kamu orang itu bisa merasakan energinya kayak ini deh gitu. Jadi kamu bisa kayak jaga-jaga untuk bisa kayak mau kerjasama dengan orang, kamu tidak mudah terhipnotis untuk bilang iya, untuk dirimu setuju, tidak. The next card ya, kayaknya saya harus ambil 7. Di sini ada the sun. Success lies ahead if you keep to the path. Glory, gain, radiance. Jadi hari ini sebenarnya kamu bisa sukses. Kamu sudah cukup mempunyai sesuatu hal yang sebenarnya kekuatan, dan kamu sudah punya kemampuan di sini. Jadi kesuksesan sudah ada di dekat kamu sebenarnya. Makanya tadi hati-hati. Kesuksesan sudah ada di dekat Aquarius. Bisa jadi memang Aquarius sudah sukses. Mungkin ini tadi untuk pengingat kalian. Jadi nggak usah khawatir dan tetap harus jaga-jaga. Dan di sini ada don't let your focus close you to new ideas. Jadi memang jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat fokus kamu berkurang. Ya, fokus kamu berkurang itu hati-hati. Itu tadi seperti saya bilang, hati-hati dengan godaan-godaan, hati-hati kamu yang mungkin biasanya rajin ibadah ternyata tidak bisa ibadah dengan rajin. Ini hati-hati ya, karena di sini nanti akan bisa ada sesuatu hal yang bikin dirimu hancur atau bikin kamu masuk ke dalam bahaya. Jadi hati-hati. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Aquarius. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.